Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Jika di Sekolah Bidan Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan hipotesis penelitian. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu hipotesis penelitian, saya akan memberikan ilustrasi terkait dengan hipotesis bahwa dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari bahwa kita itu sebenarnya akrab ya dengan hipotesis. Misal, saat di luar cuaca mendung kemudian gelap disertai petir misalnya, kita pasti akan meyakini bahwa itu akan segera hujan, sehingga kita akan bersiap-siap. Mungkin bagi mereka yang pengguna motor pasti akan sudah menyiapkan jas hujan dan sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata bisa terjadi dua kemungkinan loh. Kemungkinan apa? Ya bisa hujan dan bisa tidak. Nah, apa hubungannya dengan hipotesis penelitian? Setelah ilustrasi tadi yang telah saya sampaikan bahwa sebenarnya hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu berasal dari dua kalimat ya, hipo dan tesis. Hipo itu di bawah, sedangkan tesis adalah dalil atau kaidah. Sehingga apabila digabungkan, hipotesis itu adalah pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan penelitian, yang mana itu harus diuji validitasnya secara empiris. Definisi yang lain adalah hipotesis itu merupakan penjelasan sementara yang diajukan untuk menerangkan fenomena problematik atau persoalan yang dihadapi. Tadi dikatakan bahwa hipotesis itu adalah benarnya masih dangkal atau sementara. Sehingga dalam proses pengujian nanti pasti ada dua peluang, apakah terbukti atau tidak terbukti. Seperti tadi yang saya sampaikan, apakah nanti terbukti hujan atau tidak hujan. Nah, yang kedua bahwa hipotesis itu harus bisa diuji secara empiris. Contohnya seperti ini, ada sebuah hipotesis yang disampaikan oleh peneliti bahwa dia mengajukan hipotesis bahwa ada anak yang sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua. Seorang peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut bahwa anak yang sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan orang dewasa akan mengalami hambatan mental yang berat. Nah, kalau dikaitkan dengan pengujian hipotesis tadi bahwa itu harus bisa diuji secara empiris. Apakah pernyataan ini itu bisa dilakukan pengujiannya? Karena apa? Tidak akan mungkin ada anak yang tidak pernah berkomunikasi. Ya, jadi kalau membuat hipotesis, pastikan bahwa itu bisa diuji secara empiris. Bagaimana membuat hipotesis yang benar? Yang pertama adalah harus merupakan kalimat deklaratif yang jelas, sederhana, dan tidak bermakna ganda. Bermakna ganda itu contohnya seperti apa? Misal, hipotesis yang diajukan itu seperti ini. Pemberian obat X dapat memperbaiki gangguan fungsi pencernaan. Ini adalah salah satu contoh hipotesis yang bermakna ganda. Bagian mana yang ganda? Adalah pada bagian gangguan fungsi pencernaan. Karena apa? Karena di situ tidak jelas fungsi yang mana yang akan dinilai atau dilihat. Apakah fungsi absorpsinya atau fungsi ekskresinya? Makanya harus spesifik. Yang benar seperti apa? Ya, pemberian obat X dapat memperbaiki fungsi absorpsi atau pemberian obat X dapat memperbaiki fungsi ekskresi. Nah, kemudian hipotesis harus konsisten dengan pertanyaan penelitian. Jadi misalnya pertanyaan penelitiannya seperti ini. Apakah ada hubungan antara head shaking behavior dengan perilaku perawatan prakonsepsi?
maka hipotesisnya juga ada hubungan antara HSP dengan perilaku perawatan prakonsepsi. Contoh yang lain misalnya, adakah perbedaan misalnya berat badan lahir bayi antara ibu hamil anemi dengan tidak anemi, maka hipotesisnya adalah ada perbedaan berat badan lahir antara ibu hamil yang anemi dengan tidak anemi. Ya. Itu adalah cara membuat hipotesis yang benar yang kedua. Kemudian yang ketiga, hipotesis ini hanya diperlukan untuk penelitian analitik, ya. Jadi untuk penelitian jenis survei atau penelitian deskriptif atau penelitian kualitatif itu tidak membutuhkan hipotesis. Nah, contohnya begini. Peneliti akan mengetahui prevalensi gizi buruk di Kabupaten X, atau peneliti ingin meneliti rata kadar Hb pada ibu hamil di Puskesmas X. Nah, itu tidak perlu hipotesis, ya, karena itu adalah penelitian deskriptif. Kemudian yang keempat, bahwa ketika membuat hipotesis yang benar adalah hanya dibuat untuk pertanyaan utama atau hipotesis utama. Misalnya, peneliti akan meneliti apakah ada hubungan antara jenis pengobatan TBC dengan proporsi kesembuhan. Nah, maka peneliti tersebut tidak boleh tiba-tiba mengajukan hipotesis tambahan. Misalnya, itu kan nanti jatuhnya adalah hipotesis adalah ada hubungan jenis pengobatan TBC dengan proporsi kesembuhan. Maka peneliti tidak boleh mengajukan hipotesis yang lain. Misalnya ada hubungan pengobatan TBC dengan efek samping. Kenapa? Karena itu yang utama adalah dia hanya meneliti terkait dengan proporsi kesembuhan. Nah, kemudian yang kelima, menyebutkan, ya, di dalam hipotesis itu harus menyebutkan variabel secara khas dan spesifik. Nah, contohnya apa? Jadi variabelnya harus khas. Utamanya adalah spesifik. Misalnya hipotesis yang diajukan adalah gini. Terdapat hubungan antara sosial ekonomi dengan tumbuh kembang balita. Nah, ini kan tidak spesifik karena kita tahu bahwa tumbuh kembang itu adalah dua hal yang berbeda dengan alat ukur yang berbeda. Makanya kalau ada seperti ini, lebih baik dipecah menjadi dua hipotesis sehingga nanti hipotesisnya akan menjadi spesifik. Misalnya dirubah menjadi terdapat hubungan antara status sosial ekonomi dengan status gizi, atau ada hubungan antara status sosial ekonomi dengan perkembangan anak. Tambahan lagi, ada hubungan antara status sosial ekonomi dengan pertumbuhan anak. Jadi harus spesifik, jadi tidak boleh global, misalnya tumbuh kembang. Selanjutnya, nomor 7 adalah dalam hipotesis itu boleh mengandung beberapa variabel bebas atau variabel X-nya boleh banyak, namun variabel tergantungnya hanya satu. Jadi misalnya ada hubungan antara lama penggunaan DMPA dengan gangguan seksual. Ini kan satu variabel bebas yaitu lama penggunaan dan satu variabel terikat yaitu gangguan seksual, ya. Nah, jika ini dirubah menjadi lebih dari satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, yaitu variabel terikat ada gangguan seksual, maka bisa menjadi faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan seksual pada akseptor suntik DMPA. Ya. Jadi kalau faktor-faktor itu kan variabel bebasnya nanti banyak, tapi variabel terikatnya kan hanya satu, gangguan seksual. Pada poin yang ke-8, bahwa sebenarnya hipotesis itu dapat dibuat dalam bentuk negatif maupun positif, walaupun kebanyakan nanti teman-teman akan melihat bahwa sebenarnya banyak sekali hipotesis itu arahnya adalah yang positif, tapi sebenarnya dalam pembuatan hipotesis itu bisa dalam bentuk negatif maupun positif. Nah, contoh hipotesis yang negatif seperti apa? Misalnya tidak ada hubungan
Ya, tidak ada hubungan, itu berarti hipotesis negatif, antara indeks massa tubuh dengan inkontinensia urin. Nah, contoh lain untuk hipotesis yang positif apa? Ada hubungan antara IMT dengan inkontinensia urin. Kemudian yang ke-9 adalah hipotesis itu bisa dalam bentuk satu arah maupun dua arah, ya. Bisa dalam bentuk satu arah maupun dua arah. Jadi untuk istilah satu arah ini ada yang menyebutkan satu ekor atau one tail. Kalau dua arah berarti two tail atau dua arah. Nah, untuk hipotesis yang satu arah ini contohnya begini, ada hubungan antara IMT dengan inkontinensia urin. Nah, kalau ini dirubah menjadi hipotesis dua arah atau two tail, dua ekor, berubahnya menjadi begini. Semakin tinggi IMT, semakin besar proporsi inkontinensia urin. Contoh yang lain adalah ada perbedaan derajat, ya, hipotesis one tail-nya atau hipotesis satu arahnya adalah ada perbedaan derajat ruptur perineum antara pasien primipara dan multipara. Nah, kalau dirubah menjadi one tail, ya, satu arah, itu akan menjadi begini. Proporsi derajat robekan perineum pada primipara lebih tinggi dibandingkan multipara, ya. Jadi untuk hipotesis satu arah atau dua arah ini memang perbedaannya adalah nanti terkait dengan teori yang sudah dibangun oleh peneliti, ya, yang itu tertera juga di dalam kerangka teori maupun dalam kerangka konseptual. Jadi biasanya kalau sudah satu arah ini memang teorinya sudah kuat sekali bahwa memang sudah dipastikan jawabannya seperti itu. Jadi kalau dua arah itu istilahnya kan masih belum tahu bahwa mana yang lebih berhubungan, ya. Jadi netral. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan macam hipotesis, ya. Jadi hipotesis itu macam hipotesis. Tolong dicermati subjudul atasnya karena setelah ini kita akan bahas macam hipotesis penelitian. Apa bedanya? Kita lihat dengan cermat dulu diagram berikutnya. Jadi hipotesis itu ada dua. Hipotesis H1 atau hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian. Saya ulangi, hipotesis itu ada dua. Hipotesis penelitian atau H1 atau hipotesis alternatif. Yang kedua adalah H0 atau hipotesis nol atau hipotesis nihil atau hipotesis statistik, ya. Jadi macam hipotesis ada dua, hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Nama lainnya tadi. Nah, contohnya kalau hipotesis penelitian ini ada hubungan antara dan antara, ada perbedaan antara dengan antara. Kalau yang nol atau hipotesis statistik itu adalah tidak ada, ya, tidak ada korelasi antara dengan antara, tidak ada perbedaan antara dengan antara. Nah, jadi cirinya adalah kalau penelitian nanti ada, ya, ada hubungan, ada perbedaan. Kalau biasanya kalau untuk statistik, ya, tidak ada. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel sebagai berikut. Apa sih perbedaan hipotesis statistik H0, ya, berarti dengan hipotesis penelitian H1. Misalnya begini, tolong dicermati pada diagram ini bahwa dari gambar tersebut dijelaskan bahwa ada dua peneliti yang secara terpisah akan melakukan penelitian tentang hubungan kebiasaan minum alkohol dengan kejadian kanker payudara. Nah, peneliti satu ini dia mengajukan hipotesis terdapat hubungan
dan peneliti 2 menyatakan tidak ada hubungan. Nah, setelah semua data terkumpul, ya, setelah dua peneliti mengumpulkan data, maka kedua peneliti ini akan melakukan uji statistik, ya. Dia akan menggunakan chi-square. Nah, salah satu dari prosedur statistik yang harus dipenuhi adalah peneliti itu harus mengetahui hipotesis nol dan hipotesis alternatif dari uji yang akan dilakukan. Jadi dua-duanya harus dicantumkan. H0 tidak ada hubungan antara minum alkohol dengan kanker payudara, dan kalau H1 adalah ada hubungan antara kebiasaan minum alkohol dengan kejadian kanker payudara. Dengan demikian, kedua peneliti ini pada pengujian statistik memiliki H0 dan H1 yang sama. Kesimpulannya apa dari slide tersebut? Dikatakan bahwa di belahan dunia manapun, hipotesis statistik itu akan sama. Sedangkan untuk H1 itu bisa berbeda tergantung pada dugaan peneliti sendiri. Jadi, untuk H1 itu belum tentu mengatakan ada hubungan. Bisa saja dia mengatakan tidak ada hubungan. Tetapi ketika akan dilakukan prosedur statistik itu sama. H0 dan H1-nya sama. Ya, itu ilustrasi dari tabel perbedaan antara hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Kesimpulannya apa? Hipostatistik itu memang bersifat universal. Ya, hipotesis statistik itu universal. Jadi antara H0 dan satunya pasti sama. Kalau H0 berarti tidak ada hubungan, kalau H1 ya ada hubungan. Namun, kalau hipotesis penelitian itu bersifat individual. Jadi dia bisa menyatakan bahwa hipotesis H1-nya itu ada hubungan, bisa juga H-nya tidak ada hubungan. Karena apa? Bersifat individualistik, tergantung dugaan dari peneliti sendiri. Akan tetapi teori yang digunakan adalah teori yang sudah mapan, ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi H1 itu bisa negatif, bisa positif. Sekarang kita akan membahas terkait dengan jenis hipotesis penelitian, ya. Saya tekankan jenis hipotesis penelitian, ya. Jadi bukan jenis hipotesis, ya, atau macam hipotesis, ya. Tadi karena kalau pertanyaan adalah jenis hipotesis itu ada dua. Tapi kalau jenis hipotesis penelitian ada sebagai berikut. Jadi kalau jenis hipotesis penelitian itu bisa bersifat negatif. Ya, tadi pada penjelasan sebelumnya tadi kan terkait dengan kanker payudara itu kan peneliti 2 mengajukan hipotesis yang negatif, ya. Tidak ada hubungan antara konsumsi alkohol dengan kanker payudara. Nah, ini adalah contoh lain terkait dengan hipotesis negatif. Contohnya adalah misalnya tidak ada hubungan antara lemak subkutan dengan dismenore primer. Tidak ada perbedaan perilaku makan antara remaja anemia dan tidak anemia. Itu adalah contoh, ya, contoh hipotesis yang negatif. Nah, kemudian jenis hipotesis penelitian yang kedua adalah jenis hipotesis yang positif dua arah atau two-tail. Jadi contohnya gini, ada hubungan perkembangan sosial pada anak usia dini antara yang belajar di PAUD dan belajar di rumah. Ada perbedaan tingkat dismenori primer antara remaja yang anemia dan tidak anemia. Itu adalah masih bersifat dua arah. Nah, bagaimana kalau dua arah ini, bagaimana contoh yang lain terkait dengan positif yang satu arah? Nah, ini
Semakin tinggi dukungan suami, semakin kecil proporsi postpartum depresi ya, atau depresi postpartum. Apa kesimpulannya? Jadi, jika hipotesis positif satu arah, itu hipotesisnya sudah dinyatakan dengan jelas perbedaannya ya. Jadi menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antar variabel yang sudah jelas. Nah, kalau masih dua arah kan belum jelas ya. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah banyak membahas terkait dengan hipotesisnya. Sekarang kita tahu gunanya untuk apa sih hipotesis itu. Ya, dengan hipotesis itu akan memberikan tuntunan kepada peneliti kemana penelitiannya mau dibawa, kemana penelitiannya akan dilakukan. Yang kedua, hipotesis itu berguna sebagai alat untuk melokalisasi fenomena yang diteliti ya, dan menuntun bagaimana cara mengidentifikasi variabel yang dibutuhkan untuk menjawab masalah-masalah penelitian. Nah, kegunaan yang lain adalah memberi petunjuk prosedur dan rancangan penelitian. Misalnya, dengan hipotesis itu akan bisa memberikan arah bagi peneliti desain apa yang akan dilakukan. Misalnya hipotesisnya adalah misalnya ada hubungan antara variabel X dengan Y. Oh, kalau seperti ini desainnya cocoknya adalah case control misalnya. Oh, kalau misalnya penelitian yang kausatif, oh bagusnya saya pakai cohort. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kegunaan hipotesis yang terakhir adalah memberikan petunjuk bagaimana cara pengolahan data dan cara analisis hasil dari penelitian. Contohnya, misal tadi kan ada penelitian terkait dengan jenis pengobatan TBC ya. Nanti akan memberikan gambaran, oh kalau jenis pengobatan itu skala datanya apa ya? Apa ordinal, apa nominal, sehingga dari jenis data tersebut akan menjadi dasar menganalisis hasilnya, uji apa yang akan digunakan. Unsur-unsur apa yang mendasari hipotesis? Bahwa kembali lagi bahwa hipotesis itu dikembangkan dari landasan teoretik agar peneliti itu tidak keliru menyampaikan atau membuat hipotesis dari penelitian yang akan diajukan, maka teori-teori yang digunakan ini adalah teori yang sudah mapan ya, jadi sudah divalidasi ahli seperti awal tadi, kemudian harus didasarkan pada informasi penelitian terdahulu yang dilakukan. Maka dikatakan bahwa dalam bab 2 itu memang harus membaca agar tahu bagaimana sih konsistensi hasil-hasil penelitian sejenis yang terdahulu. Kemudian hipotesis itu sebenarnya juga bisa dari imajinatif peneliti sendiri yang mungkin awal-awal muncul ya dalam pemikiran peneliti. Namun itu harus dilengkapi oleh teori dan fakta secara empirik ya dari teori. Karena hipotesis itu adalah masih berupa dalil yang dangkal, maka hipotesis itu memang harus diuji ya. Nah, pada persiapan pengujian hipotesis ini, apa sih yang harus dipersiapkan oleh peneliti? Maka peneliti memang harus memfokuskan masalah sehingga hubungan antara variabel dapat diduga atau diramalkan. Nah, syaratnya apa? Peneliti harus kaya informasi tentang masalah penelitian yang akan dilakukan. Bagaimana agar kaya akan informasi? Maka menjadi kewajiban peneliti bahwa dia harus mencari informasi sedalam dan seluas mungkin dari fakta teori dan fakta penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Kenapa? Karena nanti ini akan membangun hipotesis yang sampai nanti hipotesisnya dibangun dari sebuah teori yang tidak kuat atau tidak kokoh, yang itu diperkuat dengan temuan-temuan penelitian yang terdahulu. Nah, yang kedua adalah peneliti juga harus memiliki
kemampuan menghubungkan atau mengidentifikasi suatu fenomena dengan fenomena yang lain sesuai dengan kerangka konseptual yang telah dibuat. Yang mana kalau kita belajar kemarin bahwa kerangka konseptual sumbernya dari mana? Kerangka konseptual sumbernya adalah dari kerangka teori. Nah, jadi kerangka konseptual adalah bagian dari kerangka teori. Nah, hipotesis ini dibangun dari kerangka konseptual yang telah disusun, ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Saya sertakan daftar rujukan yang mungkin nanti akan menambah pemahaman dari teman-teman semua. Terima kasih sudah membersamai saya di Sekolah Bidan Channel. Silahkan apabila ada komentar atau pertanyaan ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.